Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Pencuri sepeda motor yang telah beraksi di 8 lokasi berbeda ditangkap polisi. Pengedar ganja diringkus, polisi sita barang bukti 4,5 kg. Jaksa tahan 4 tersangka kasus ganti rugi lahan tol, ruas Padang Secincin. Seorang pelaku pencurian sepeda motor ditangkap polisi dari Satreskrim Polresta Padang di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Barat pada Selasa malam. Saat hendak ditangkap, pelaku bernama Herman yang merupakan warga Kabupaten Kepulauan Mentawai ini sempat melawan dan berusaha melarikan diri. Namun upayanya sia-sia karena polisi berhasil membekuknya. Untuk proses lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dengan barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curiannya. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap, jika Herman telah mencuri sepeda motor sebanyak 8 kali di lokasi berbeda di wilayah hukum Polresta Padang. Seluruh sepeda motor curiannya itu dijual ke kampung halamannya di Kepulauan Mentawai. Menurut keterangannya, pelaku beraksi bersama seorang teman yang identitasnya telah dikantongi polisi dan masuk daftar pencarian orang. Setelah kita amankan 1 orang yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor. Untuk modus pelaku, kita kenal dengan korban dan itu pun pernah ditawari untuk tidur atau menginap di tempat korban. Pas pengetahuan korban sedang tidur, pelaku mengambil sepeda motor yang ada di rumah korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang pemuda yang menjadi pengedar ganja kering di pinggir jalan Nagari Mungo, Kecamatan Luha 50 Kota pada Selasa malam. Saat ditangkap, tersangka yang bernama Bangkit ini sempat melawan polisi dan membuang barang bukti. Namun polisi tak kalah lihai dengan tersangka dan berhasil menemukan barang bukti itu. Dengan disaksikan perangkat nagari, dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan 2 paket ganja kering yang berada di pinggir jalan, serta 1 paket lainnya yang disimpan tersangka di dalam jok sepeda motor. Ketika diinterogasi, tersangka mengaku masih menyimpan ganja di dalam sebuah tas di pondok miliknya. Tak membuang waktu, polisi langsung menuju lokasi yang dimaksud. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan 1 tas hitam yang berisi 4 paket besar ganja kering dengan berat mencapai 4,5 kg. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah timbangan serta beberapa alat potong. Kita mengamankan beberapa 2 paket ganja jenis narkotika yang sudah kita amankan waktu awal TKP. Kemudian kita melakukan pengembangan dan pelaku juga mengakui bahwa masih ada beberapa lagi narkotika jenis ganja yang sudah kita amankan juga sebanyak 4,5 kilo. Dari pengakuan tersangka, ia mendapatkan barang haram itu dari seorang temannya yang tinggal di Padang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di sel tahanan Mapolres Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kejati Sumatera Barat menahan 4 tersangka kasus korupsi ganti rugi jalan tol. Keempat tersangka itu adalah Amroh,
Zainuddin, Arlia Mursida, dan Samsuir. Mereka berempat merupakan warga Parit Malintang, Padang Pariaman. Sebelumnya mereka menjalani tahanan kota selama 83 hari. Setelah itu, berkasnya diserahkan dari polisi kepada pihak kejaksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, keempatnya langsung dibawa ke Rutan Anak Air pinggiran Kota Padang. Dalam perkara ini, para tersangka bersama tersangka yang telah ditahan terlebih dulu telah merugikan keuangan negara hingga 27 miliar rupiah, sesuai audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP Perwakilan Sumatera Barat. 4 orang tersangka korupsi jalan tol Padang Cincin atas nama inisial A, inisial Z, inisial AM, inisial S. 4 orang tersangka telah diperiksa oleh penuntut umum yang mana dalam pemeriksaan kali ini berkas perkara dan barang bukti juga telah diajukan oleh penyidik untuk diteliti. Artinya bahwa perkara ini sudah tahap 2, 4 orang tersangka. Selesai pemeriksaan tersangka dan barang bukti, 4 orang tersangka langsung dilakukan penahanan rutan. Keempat tersangka dapat diancam pidana maksimal 20 tahun penjara, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Robiham melaporkan dari Padang. Akibat tingginya curah hujan yang mengguyur sebagian wilayah Pasaman, mengakibatkan tanah longsor di Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Pasaman. Longsor sepanjang 30 meter itu menimbun ruas jalan penghubung Sumatera Barat Riau via Rao menuju Rokan Hulu dan sempat mengakibatkan akses jalan lumpuh total lebih dari 3 jam. Bebatuan besar, batang pohon, hingga lumpur memenuhi badan jalan. Pengendara sepeda motor yang hendak melintas harus berhati-hati untuk bisa sampai ke seberang jalan dengan selamat. Pegawai BPBD bersama PUPR Provinsi Sumatera Barat langsung datang ke lokasi. Sebuah alat berat dikerahkan untuk mengenyahkan material longsor yang menutup ruas jalan. Prosesnya cukup cepat karena material longsor itu dinaikkan ke truk dan dibuang ke tempat yang aman. Lokasi kejadian yaitu di Jalan Rao, Rokan Hulu, Jorong Abom, Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan. Kronologis dari kejadian tersebut yaitu karena intensitas hujan yang sangat tinggi dari mulai pagi hingga siang hari, sehingga menyebabkan longsor di jalan Jorong Abam tersebut. Sehingga menyebabkan terputusnya arus dari Rao ke Rokan Hulu. Rabu pagi, kondisi jalan kembali normal dan telah bisa dilewati berbagai jenis kendaraan. Ruas jalan Rao di Sumatera Barat menuju daerah Ujung Batu di Rokan Hulu Riau merupakan jalan yang baru dibangun pada tahun 2010 lalu dengan panjang sekitar 100 km. Ruas jalan ini memperpendek jarak lebih dari setengahnya jika melewati Lubuk Sikaping, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Bangkinang, Ujung Batu yang berjarak hampir 400 km. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman.